untuk game yang pertama antara EVOS Icon dan juga Koko Esports. Jalannya kayak wibu Tapi kali guys. ini gold lane-nya bener kan? Cakim. Masih bro, gold lane-nya pasti Cakim. Dan sedangkan lihat ada Panzer di depan sana, bakal coba mengganggu pergerakan dari seorang Vela ini dengan sesi lane-nya. Cloudkun kali ini Baca di mana bakal coba sini? untuk melakukan blocking damage, tidak mau ada Baca di terlalu mana, oi? terburu-buru. Dan bahkan di sisi dari bottom lane kita lihat sendiri dari soalnya seorang dengerin belum? Dirot sepertinya Baca kanan atas. nggak terlalu ada benturan yang cukup signifikan ya. Itu hiu benar apaan tadi banget. jalannya Dan ke untuk saat wibu ini, anjir. Lito Wonder berhasil diamankan. Kedua tim masih cukup masih cukup aman. Ray-nya harus flicker tapi bagian atas. Cakim dengan Clint-nya berhasil mencicil seorang Chow. Aku Ini sayang Chow banget liat agak Cakim sedikit main kesusahan pakai nih. clean ya. Sebelum level 4 dia harus berhati-hati, tetapi nggak ada Purify dari sebelah kiri. Betul. Kalau sebelum ada Heptasis mungkin Terus agak kita sedikit nanti main berat. YSS Kalau ya. aku di arah Goblin itu masih bikin Hepta sih. Jadi bener-bener ngamanin point kill dari seorang Cakim dengan cukup cepat. Tapi Cakim kalau di item pertama dia bikin Thunderbolt, wah itu bakal melawan Bowon. Setuju. Oke, Ray di depan sana bersama dengan seorang Cindy diganggu pergerakan oleh seorang Kupra dengan Panzer. Cakim masih mau lebih lihat quick draw-nya membuat Ray harus mundur one last hit, hampir jadi first blood, tapi nampaknya masih lebih memilih untuk sabar dulu. Wah, ini Cakim benar-benar bebas banget, terutama sekarang sudah dimulai di babysit oleh Panzer juga. Ini harus berhati-hati Evil untuk berrotasi. Panzer sudah sedikit show, tapi bagian atas Sin dengan flickernya masih aktif, masih bisa pede. Ini dia Panzer dengan bouncing ball-nya masih bisa kabur. Oh, di bagian belakang shadow kill ke arah Cakim, ke arah dua member dan dua member dari EVOS. Masih Untung bisa, aja. masih berdua. Goni itu Andel stacknya 70 nggak terlalu kali. banyak ya. Untung aja juga itu masih level 4. Jadi shadow kill-nya masih unyu-unyu. Belum terlalu sakit tapi Wan langsung objektif gaming menuju ke arah satu buah. Turtle pura-pura naga Ray di garis depan bakal coba untuk mengganggu pergerakan. Tapi Wan nggak peduli apa pun terjadi. Panzer bakal mengawal pergerakan Wan untuk mendapatkan satu buah Turtle. Dan bahkan ada satu buah retribusi diamankan oleh Wan. Dan ada di Ponti ini dengan on point. Word Manipulation, Cloudkun, dan bahkan di arah bottom lane, Pendragon berhasil melakukan solo kill atas seorang Poiji, Goni. Wow, what happened? Kita lihat solo kill di bagian tengah kali ini. Dua member Cloudkun dan juga Panzer memberikan damage yang lumayan ke arah Vel, memaksakan dirinya untuk flicker, tetapi untungnya masih bisa ke clear. Untuk saat ini di bagian atas, Evo sudah sudah meng-setup 3 member. Kita letakkan kali komit, Panzer sudah mulai melakukan charge. Tinting masih bisa kabur, flickernya tidak ada kali ini, tapi masih bisa dijemput dengan Ray. Belum ke clear. Ini bisa menjadi poin penting. Cakim benar-benar free farm di bagian atas. Oke, tim kuda hitam fun fact-nya. Yes, sebelum kita bacakan fun fact, tapi lihat Panzer seperti akan masuk ke arah Ray. No, bouncing ball kali ini tidak terlalu efektif. Evil bakal coba untuk dapetin Panzer. Shadow kill langsung dikeluarkan begitu saja, terbagi menjadi 3, tapi ternyata masih bisa bertahan. Tapi no, impact. Harus ditukar dengan satu bahaya. Busa damage dari Clint terlalu sakit. Kerugian di tangan dari tim Koko Esports ini. What are you doing? What last hit? Hilang di telan bumi. EVOS Icon mengaum kali ini dan serangan poin yang dikembangkan kembali untuk kedua kalinya. Lihat. Masih bertahan. Yes. Tidak bisa terlalu lama. Akhirnya tidak bertahan terlalu lama. 4 total kill point dan bahkan 1 turret akan diamankan oleh Wan. Ditambah turtle tadi, ini benar-benar di 4 menit pertama EVOS memegang kendali. Oke, Wan sepertinya nggak mau terlalu birahi. Wan nggak mau terlalu nafsu, memilih untuk sabar, mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Fokus ke arah jungle-nya, masih di 5 menit awal. Dia nggak mau untuk dapetin satu buah momen yang harus bisa membalikan semua keadaan yang sudah dia miliki. Ini early baik banget sih bagi EVOS. Karena balik lagi bukan karena rotasi atau apa-apa, tapi karena memang untuk laningnya, entah itu dari gold lane, dari XP lane, sama-sama oke banget. Dimana Glue langsung ngebawa ke arah turret dari Derotnya, sementara dari arah top lane, Clean memiliki keunggulan karena power spike dari Cho ini masih belum dicapai di level 4 tadi di arah early gamenya. So, kalau untuk sekarang ini masih pegang banget sama EVOS, tapi balik lagi semuanya berubah di saat udah ada team fight. Dimana kalau misalnya kita lihat dari team fight-nya ada Sinting, ada Ray, so ini bakal agak tebal banget. Ditambah lagi dengan adanya Dirot, dengan Abyssal Strike-nya otomatis bakal punya AO yang lumayan besar dan bisa menembus defensive mekanisme dari teman-teman EVOS Icon. Jikalau One-nya kalah, dan itu bakalan jadi suatu hal yang sangat menyakitkan bagi EVOS Icon. Yes, betul sekali. Tapi lihat dari EVOS Icon, mereka coba untuk melakukan defensif di arah mid lane. Nampaknya para pemain Koko Esports nggak terlalu terburu-buru. Sinting masih menunggu untuk item jadi untuk melakukan satu kali sepak terjang terhadap seorang Sinting.
Karena dia bisa kita bilang dengan posisi Apalagi ini yang kayak agak sedikit pertama tertinggal. banget tuh kan, jadi Ini kayak- cowoknya juga udah sulit banget Ya. untuk coba dapetin seorang Cakim. Lihat, Panzer ngejaga terus Sinting. permainan dari seorang Cakim di GB habis-habisan. Sinting mencoba untuk melakukan satu buah tendangan, tapi di menit yang kelima Sinting baru memiliki heptasis. Agak sedikit terlambat bisa kita bilang ya. Iya, menit kelima bahkan 2 turret. Tadi Clintnya di atas dapetin turret ke bawah, langsung dapetin turret lagi. Jadi bener-bener maximum output. Wah, ini apa ya, Billion game kalau plan tuh nonton bakal bener-bener stuck jalan nih. banget Billion dari paling Evos. suka kan Gen pakai ini Jack dia. outer turret menyisakan mid turret saja dari Koko Esports dan bahkan bagian bawah 4 member sudah mengisi. Oke, warna nama dari Ponti mencoba untuk berubah. Sang serigala berbulu domba dapetin satu, tapi The Wild Dragon melepaskan kembali One. Kembali ke habitatnya. Fokus menuju ke arah turret, gak peduli apapun yang terjadi, tapi lihat Panzer di depan sana tereja-meja oleh Billion. Ruby dan hilang begitu saja. Setidaknya kehilangan Panzer, tapi mereka mendapatkan satu buah turret. Dan bahkan di depan sana ada seorang Poisi yang coba one by one situation dengan Pendragon. Nampaknya Pendragon masih diunggulkan dengan 0-2 dari Poisi. Ya benar-benar tadi dibantu oleh Vel dan bahkan Evos. Mereka proaktif banget. Mereka nggak nonstop yang namanya objektif dari turtle, dari turret dan bahkan sekarang mereka nggak ada apa-apa. Oke, kita ambil purple buff-nya juga dan Koko. Mereka mulai tertinggal 4.000. Tahan, tahan. Tujuh- Bisa ngomong dia gitu. 7 Tolong, menit tolong pertama. tahanin, tolong tahanin. Berat banget. Wah, ini tertinggalnya agak cukup jauh dari Koko Esport ya. Tapi lihat Turtle lagi-lagi sudah muncul. Pendragon is coming menjadi split-split. Kali ini Pendragon menyelamatkan diri jiwa dan raganya atas gengki yang dilakukan dari tim Koko Esport, Goni. Iya, ini benar-benar netral objektif selanjutnya akan diamankan oleh teman-teman Evos kali ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu loh, Choji? Oleh siapa nih? Koko. Oleh Koko. Sebenarnya kalau misalkan kayak gini balik lagi bermain pick off juga masih viable banget option karena ada Cho, ada Dirat juga, ada Hayabusa. So untuk nge-split ini bakal enak banget. Mungkin memang Dia kita berapa di muka, seriously. di patch sekarang kita juga jarang lihat orang-orang split push, tapi balik lagi dengan Hayabusa, Cho apalagi dengan emblem dari yang 1v1 kayak gitu ditambah lagi dengan Dairat, ini bakal capable banget untuk Koko untuk bisa melaju ke kemenangan dengan 1v1 situation. Oke, ataupun pick off. menuju ke Renders Battle. Ray sudah menggunakan konsilnya. Cloud pun akan menjadi pilihan. Akankah ada IMO Venet? Nampaknya cuma dikeker saja. Sedangkan dari seorang Sinting, Blade of Heptasis sudah dapatkan, tapi masih menuju ke arah Blade of Despair. Goldnya Berat banget. jauh juga ya dengan seorang One ya. Tapi ternyata Panzer didapatkan sana. Likat Force, Ray akan coba ditumpangin. World Manipulation menghantam seorang Ray. Aduh, aku tak jadi bisa nggak enak pergi sama dari ininya, dunia MPL-nya. yang termanipulasi. Bahkan Purple Buff yang lagi Kalau nonton diamankan di oleh MPL seorang aja One. nggak apa-apa. Panzer ngeker ke arah seorang Sinting. Damage telah diberikan Duel Dragon tapi One last hit. One dengan peluru karetnya berhasil menemukan Sinting di arah jungle Goni. Sinting. Ya nih dengan lagi dan lagi potensi pick show-nya tidak terjalankan ya. Potensi pick off-nya dan bahkan under banget. Dia langsung pick ke arah BOD secara terpaksa nih. Sedikit susah banget. Jadi ada sedikit fun fact nih, Ji. Ya betul Goni. Combine roster Evos akan sangat menarik untuk disaksikan karena Evos membawa Romer dan juga jungler menjanjikan. Oke, di bagian atas di sini Shadow Kill secara terpaksa 4 member sudah mulai ngisi. Oh, masih bisa kabur dengan quad Shadow-nya sedikit outplay tapi bagian mid side di sini One berusaha mendefend mid turret-nya dan belum dikomit oleh teman-teman Koko Esport. Oke, One kali ini bakal ke arah Purple Buff sebelum dia menuju ke arah Lord yang terhormat. Sedangkan di arah bottom lane agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan satu buah turret. Sinting di depan sana. Ingat Sinting dengan full damage kali ini harusnya lebih lembek dan lebih lembut lagi ketika melawan seorang CKIM atau Cakim. Sinting terlihat dengan cukup jelas. CKIM? Lihat, Baca bakal coba diganggu CKIM. pergerakannya oleh Panzer. Dan bersama dengan seorang Cakim, dua F-Dragon telah keluar dengan cukup baik. Tapi ternyata di cancel dengan adanya satu bouncing ball yang baik. Cakim berhasil mendapatkan Sinting dari top lane yang nampaknya ini akan menjadi Lord yang free untuk tim EVOS Icon jikalau mereka mau. Jikalau mereka mau, dan kalau lihat dari ekonomi bisa banget perbedaan 6.000. Ray membuka visi, membuka badan juga. Pendragon mengusir mundur, tapi lihat. Hayabusa sudah berada di samping kali ini langsung berusaha mencari celah, ditutup begitu saja dan Lord yang belum di-enhance tampaknya akan diamankan. Cukup nyaman oleh teman-teman Evos. Kayak Wah tweetku ini si tidak. Cakimnya udah kaya raya ya. Udah BOD pasti udah jadi. Wah ini Cakimnya aja tadi tembakin dari Sinting aja udah berbet. Berbau. Wow, udah hilang. Sinting tadi 2 F Dragon tuh nggak langsung damage-nya full ya. Gila ya, gila ya. Nah, ini kita lihat di mana head to head veteran versus rookie ya. Pendragon yang udah lama banget
berkecimpung, tapi sebelumnya kita bakal lihat bahas team fight di arah tengah terlebih dahulu. Ward manipulation gak bisa ditahan dan bahkan Poise still survive. One masih mau lebih. Lihat, dipancing begitu saja. Panzer bahkan akan menggunakan flicker untuk mendapatkan Poise di depan sana. Itu Siti. One, gutter baiting. Trigger disiplin yang cukup baik Goni. Wow, 1 HP dan masih bisa kabur. Bener-bener kalkulasi yang Tahan, sangat on tahan. point. Dan kali ini ya mereka ingin menghancurkan inner turret di bagian mid side. Sumpah komenannya, Vio, sumpah, lu gak jelas banget, Mereka hanya sumpah, mengurus Vio, Lord lu dan ngapain? kali ini bener-bener Evos. Makasih. Kendali satu permainan. Wow, Goni. Happy Buat Valentine's. setan, Goni, lihat perbandingan Ih, goldnya sumpah terlalu gak jauh jelas Goni. aja. Iya nih kalau ngeliat dari ekonominya. Makasih, jauh Bang banget. Bahkan Pio. kalau ngeliat ya Choji ya. Iya. Kalau Ya mereka aku mau tetap disiplin, story. Koko Esport susah banget kembali. Makasih, astaga, gue Sebenarnya- sempet Betul, ping susah, deh, tapi Vio. nggak menutup kemungkinan masih bisa mengembalikan keadaan. Karena Gemoy. gini, dari tadi yang menjadi damager utama Makasih, dari sayangku, EVOS adalah cintaku. Cakim dan juga Wan. Wan dari tadi justru masih bermain dengan nggak agresif dari mata Ninja Choji. Bermain dengan sangat-sangat nyantai karena dia pengen make sure dulu bahwa dia memiliki power spike yang dibutuhkan untuk bisa menginitiate ke arah depan. So, Pokoknya lagi Cakim lah ini. yang dari tadi menjadi damager utamanya. Apalagi dengan combo dari Real World Manipulation, ditambah lagi dengan Titans Revenge, ditambah lagi dengan Lycan Pounce, itu udah bakalan jadi membuat Koko agak-agak lembek banget. So, balik lagi tadi seperti Choji bilang dari awal, permainan ini masih bisa dikembalikan kalau misalkan Koko bisa entah bagaimana caranya melakukan pick off satu persatu ataupun dengan team fight yang Makasih, memisah Vio, lalu sayangku, langsung cintaku. 1v1 situation karena power mereka berada di 1v1 situation hingga nanti baca komennya. Cecilian mungkin di menit 20 baru bisa team fight dengan sangat-sangat enak dengan Sanguine Claws dan juga Alma Vended combo dari seorang Ruby. Sebenarnya oke, Cecilion benar menit 20. Makasih. Cuman mestinya menit 15 pun udah ada impact lah. Mungkin 13 karena balik lagi emang Vel belum Susah down. Gon, karena Susah kenapa? banget. Di pressure, Asupan otomatis dengan di Benar. pressure-nya seorang Cecilian kayak gini, stack yang didapatkan juga nggak terlalu banyak. Sedangkan kalau misalkan lu nggak di pressure, Makasih. ya udah lu bisa ngelakuin bad fish entah itu ke Lord ataupun ke musuh lawan. Seenggaknya lu masih dapat stack, tapi dari tadi posisinya ada the pressure. Nah, tapi di Terpressure. freeze juga. Nah, ini yang menjadi masalah di freeze Itu lane dia, juga. kenapa? Iya. Kalau Karena lawan Cecilian, freeze lane. terus iya kalau Cecilian-nya itu posisinya kalah, ya kan kita lawan Cecilian nih. Cecilian-nya kan wah kalah nih sama kita landingnya. Di freeze. Di Karena kalau nggak di freeze. freeze dia tetap dapetin stack. Itu dia. Nah, Kamu sama sih, guys? Gue bilang di menit 20. Dan dia kalau misalnya udah di freeze kayak gini, satu hal yang harus dia lakukan. Dia Maju. ngambil stack dari jungle. Ngambil dari jungle atau nggak keluar? Iya. Bibit keluar. Jadi itu bener-bener apa ya? Apesnya apes ketangkep juga bisa. Tapi kayaknya kalau misalnya gue bilang keluar ini terlalu berbahaya sekali ya. banget. Melihat damage dari seorang Cakim yang sangat-sangat besar. Lihat Lord di menit yang ke-12 ini bakal lebih cepat banget didapatkan oleh tim EVOS Icon tanpa ada kontes samsek dari tim Samsek. Koko Esport. Setuju. Oke, ini udah enhance Lord ya. Makasih, Dan Vio. kalau Evos masih memegang kendali hampir 10.000. Yes, Bisa betul banget end the game kayaknya. Soalnya kalau misalkan dilihat dengan kondisi sekarang, berarti jalan ninja untuk kemenangan dari EVOS adalah like kita di tempo sih. Oh, Shadow Kill tadi digunakan tapi ternyata lihat di area yang salah. Hayabusa tumbang. Ray akan menjadi pilihan kedua oleh seorang Nice. ada di bawah double kill looking for triple kill. Tapi nampaknya 3 player dari tim Koko Esport mereka masih berada di Good dalam job. dari base mereka. Lord bergerak dengan sangat bebas. Ward manipulation juga masih ditahan di cooldown. Belum bisa diamankan kembali tapi lihat fail. Akan jadi pilihan Sangun Cloud. Lihat Way of Dragon. Cara yang salah. Pas menjadi pilihan itu bukan hal yang baik. Dan bahkan Pendragon benar-benar mengacak-acak backline dan Petty Back. One last hit triple kill. Looking for Maniac. Tapi nampaknya banget, One kembali Cecil. lagi untuk mendapatkan poin atas seorang fail. Dan this is GG. double kill. Looking for triple Wah. kill. Dan Tidak, tershutdown ya, terlebih tidak. dahulu oleh seorang Poisi. Berhasil di defend. Koko Esport membalikan keadaan Panzer tersisa sakit seorang banget diri. Cecilion. Terlalu Tuh kan overcommit pantesan, terhadap guys. tim Koko Itu harus Esport. nge-ban Cecilion, Nampaknya guys. EVOS akan ter-wipe out. Tidak, guys. Dan Koko Esport kali ini berusaha mencari Masih, ritme Pak. pertandingan dan ini terlalu overextend ya Choji ya. Iya, balik lagi dengan combo-combo yang benar-benar bisa menempelkan lawan-lawan Cecilian di satu posisi itu bakalan Gila, guys. jadi ya bisa Deg-degan dibilang nggak pecah kalian? telur lah Aku yakin untuk pas teman-teman dari konten Koko di kayak game guys, kali ini. Yang itu Coach juga bingung adalah tadi deg-degan. kenapa ada pelukan datang dari Kufra. Mungkin niatnya adalah untuk dengan flicker combo pelukan ke arah dinding, tapi balik lagi mungkin agak kurang cepat juga tadi ya. Siapa bisa yang masuk ke dalam deg-degan sana. ketika angka Tapi 1? bisa dibilang
Ini udah mulai Siapa yang jadi awal yang deg-degan bagus juga ke untuk pick Koko karena 1? dengan triple kill yang didapatkan dari Sicilian tadi membuat stacknya setidaknya sudah mulai reliable untuk di menit 15 sekarang. Dan dilihat dari itemnya, memang dari seorang Sicilian juga sudah mengamankan item-item yang diperlukan, yaitu dari Ice Queen Lan dan juga Lightning Transcend. Tapi dari mata Ninja Choji sebenarnya yang lebih penting lagi untuk di menit sekarang adalah Divine Glaive ketimbang dengan Ice Queen One. Karena kenapa? Posisinya Koko untuk sekarang masih melakukan defensive manuver, jadi belum terlalu banyak rotasi ke arah mid lane. Jadi yang dicari adalah damage terlebih dahulu karena lihat dari teman-teman EVOS sudah banyak sekali item defensif, begitupun juga dari Kufranya udah ada Athena Shield, ditambah lagi dengan adanya Glue juga yang sudah mengamankan ke arah Curse Helmet yang dimana lagi menuju ke Athena Shield, membuat dari Sicilian pastinya akan terkurang damage-nya kalau misalkan tidak memiliki Divine Glaive. Tapi sebenarnya tadi juga Roger Nyawan tuh berharap dia bisa numbangin Poisi. Iya. Tapi Iya. dia lebih ke arah kaget ya, tiba-tiba kayak burst-nya Kaget- itu kaget juga. keluar langsung tumbang. Karena damage dari Turret juga soalnya tadi. Iya, bener-bener kayak nggak expect kalau misalnya dari One ini nggak bisa numbangin dari Poisi. Dan bahkan pergerakan Cakim lagi-lagi tetap dikawal, tidak lepas dari pandangan jangkauan seorang Panzer. Benar-benar ditempel. Setidaknya kalau kalau dia lagi masuk kah? ke arah Cakim bakal bisa diusir mundur ataupun di cancel untuk inisiatornya. Nah, benar banget, benar-benar Harus di cover ke ya Cecil. dari Sumpah guys, kenapa Cecil tuh Clint ya. mengesahkan guys Cuma ada akhir-akhir Lord ini sudah guys. up. Dan menurut gue sendiri Koko nih mau nggak mau harus nge-battle sih. Oh, tetapi tampaknya off Wow. camera Sinting Wow. take down dan ini Nice. Apa yang terjadi di sana? tampaknya kena terkaget-kaget ya setapannya 3 MM melawan 1 kayak tadi. Terlalu berat dan udah. Harusnya kalau misalnya tadi aku lihat dari minimap sih, itu isinya full damage EVOS ya, yang di depan Sinting. Kok Dan dapet bahkan ward Sinting bisnis dia juga bukan item defense ya. Dia pakai item damage yang nampaknya tidak bisa menahan semua damage yang diberikan dari tim EVOS Icon. Lord di tangan dengan cukup bebas. Lord kali ini bakal lebih enak karena 2 inhibitor dari tim Koko Esport mereka sudah tidak ada. Iya, ini kalau ngeliat dari situasinya sebenarnya EVOS tampaknya bisa memenangkan pertandingannya kalau benar-benar sesuai kalkulasi. Kita lihat saja dari CG Eksekusi. Oh, mereka harus lebih sabar sih. Bad impact-nya udah harus di-respect sekali sih. Nah, Lihat itu dia. kali ini langsung menuju ke arah mid lane. Bad impact dari Vela ini memberikan sedikit damage yang cukup menakutkan untuk tim EVOS Icon. Langsung ada konsel tadi dibuka, Panzer ke arah belakang. Vel yang didapatkan. Langsung di follow up begitu saja oleh Panzer dan juga kawan-kawan. Tapi ternyata Vel masih berhasil selamat. Duel of Dragon menghentikan pergerakan dari Cloud9. Tapi nampaknya kali ini tetap harus hilang dari Sinting. Para pemain dari tim Koko Esports mereka tidak bisa bertahan kembali dan Tinsisit. EVOS Icon berhasil mengamankan wipe out. Wow, triple kill di ujung dan bahkan Nice wipe game. out. EVOS Icon di game pertama kali ini benar-benar menunjukkan pukul ya, ayunannya. Bukan main-main. One dan kawan-kawan Gila. berhasil memenangkan Enggak, pertandingan. gue benar penasaran sih sama build Cakim ini bakal seperti apa kan.